Tiga bantuan sosial yang cair pada hari ini 23 Maret 2025. Selamat yang cair BLT Rp900.000. Jadwal pencairan BLT BBM, bansos beras 40 kg khusus yang lolos DTSN. Nah, seperti apa beritanya dan informasi selengkapnya, mari kita simak bersama-sama, tentunya setelah intro berikut ini. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai untuk kita semua dan salam damai untuk masyarakat Indonesia. Berjumpa lagi dengan channel Naura Vlog, channel yang membahas tentang bantuan dari pemerintah. Dan di video kali ini teman-teman, kita akan kembali memberikan informasi penting dan gembira bagi keluarga penerima manfaat, utamanya penerima manfaat PKH, BPNT, dan bantuan tambahan lainnya. Karena dalam kesempatan video kali ini kita akan membahas 3 bantuan sosial yang cair pada hari ini 23 Maret 2025. Selamat yang cair BLT Rp900.000, jadwal pencairan BLT BBM, bansos beras 40 kg khusus yang lolos DTSN. Nah, seperti apa beritanya dan informasi selengkapnya, mari kita simak bersama-sama. Tentunya jangan skip agar kalian tidak gagal paham dalam menyerap informasinya. Namun sebelum kita informasi selengkapnya, bagi kalian yang baru bergabung atau melihat channel Naura Vlog, mohon dukungannya untuk subscribe, like, komen, dan share, dan nyalakan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan berita dari channel Naura Vlog. Yang sudah subscribe, ucapkan terima kasih banyak dan semoga rezeki kalian lancar jaya. Amin amin ya robbal alamin. Nah, baik sahabat sosial dimanapun Anda berada, mari kita langsung saja ke informasi selengkapnya. Sahabat sosial dimanapun Anda berada, sebelumnya kita ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa untuk yang ke-23. Semoga teman-teman semuanya sehat selalu, kemudian murah rezekinya, dan juga nanti sampai dengan merayakan Hari Raya Idul Fitri, sampai kembali dengan suci kembali. Nah, sahabat sosial, pada hari ini tanggal 23 Maret 2025 kita akan membahas terkait 3 bantuan sosial tunai yang dicairkan pada hari ini, termasuk ada BLT Rp900.000. Kemudian jadwal pencairan BLT BBM, kemudian bantuan beras 40 kg khusus yang lolos DTSN saja. Bagaimana nasib yang tidak lolos DTSN? Apakah tidak bisa menerima beras 10 kg? Nah, kita akan bahas ya sahabat sosial. Baik, kita akan bahas terlebih dahulu terkait 3 bantuan sosial yang cair pada hari ini, di hari Minggu ya sahabat sosial, tanggal 23 Maret 2025. Baik, bantuan sosial yang pertama adalah tentunya bantuan sosial untuk PKH dan juga BPNT validasi by system. Nah, bantuan tersebut teman-teman semuanya akan dicairkan H-7 Lebaran ya, atau hari ini adalah batas terakhir untuk validasi by system, karena memang mulai hari Senin besok untuk validasi by system akan di stop sementara sahabat sosial. Kemudian teman-teman semuanya, di samping bantuan PKH BPNT validasi by system, jadi bagi teman-teman yang merasa adalah penerima manfaat BPNT murni saja atau PKH murni saja, bisa tanyakan ke pendamping sosial. Takutnya sahabat sosial adalah sebagai salah satu penerima manfaat validasi by system 2025. Dan apabila teman-teman semuanya adalah lolos sebagai penerima manfaat validasi by system, ada kemungkinan besar 80% hingga 90% teman-teman bisa lolos data DTSN. Seperti itu teman-teman ya. Jadi silakan cek kepada pendamping sosial masing-masing. Kemudian bantuan sosial yang kedua yang dicairkan pada hari ini di hari Minggu sahabat sosial adalah bantuan sosial untuk atensi YAPI dengan jumlah Rp400.000. Dan sahabat sosial, bantuan atensi YAPI masih terus disalurkan di berbagai wilayah di Indonesia lewat Bank Mandiri atau Bank BSI atau juga PT Pos Indonesia. Nah, teman-teman semuanya, bagi yang merasa penerima manfaat untuk atensi YAPI, silakan cek secara berkala. Teman-teman bisa cek di cekbansos.kemensos.go.id ataupun teman-teman bisa menanyakan ke pendamping sosial. Nanti akan muncul statusnya. Apabila teman-teman semuanya itu dicairkan, maka akan ada keterangan sudah salur ya. Periodenya akan muncul juga untuk periode Januari dan juga Februari 2025. Dan nanti teman-teman semuanya setelah Lebaran, bantuan atensi YAPI juga akan kembali disalurkan untuk periode bulan Maret dan April 2025 sahabat sosial. Jadi nanti bantuannya akan dicairkan Rp400.000 ya setiap tahapnya. Kemudian sahabat sosial, bantuan sosial yang ketiga yang dicairkan di berbagai wilayah di Indonesia pada hari Minggu sahabat sosial adalah bantuan sosial untuk BLT tunai, yaitu adalah bantuan sosial BLT dana desa atau bantuan sosial BLT miskin ekstrim.
Nah, bantuan tersebut sahabat sosial di berbagai wilayah di Indonesia sudah dibagikan surat undangan di berbagai wilayah, biasanya lewat RT. Kemudian pihak RT akan mendistribusikan kepada keluarga penerima manfaat. Nah, bagi teman-teman yang menerima bantuan BLT dana desa adalah bagi yang sudah lolos Musdes atau Muskel ya, musyawarah desa dan musyawarah kelurahan. Nanti teman-teman semua akan diundang ketika sudah lolos musyawarah desa. Misalkan dalam satu wilayah atau satu desa akan terpilih 5 ataupun 6 KPM, nanti akan dipanggil KPM tersebut untuk menerima surat undangan penerimaan bulan Januari, Februari, Maret 2025 dengan jumlah Rp900.000. Tergantung apakah kemarin di Januari sudah cair Rp300.000. Jika sudah cair maka hanya menerima Rp600.000 saja. Namun apabila dari Januari belum menerima bantuan tersebut, maka teman-teman bisa menerima totalnya adalah Rp900.000 untuk bantuan sosial BLT dana desa periode bulan Januari, Februari, Maret 2025. Jadi selamat bagi teman-teman penerima manfaat BLT dana desa. Pergunakan dengan baik, manfaatkan dengan baik bantuan sosial tersebut ya untuk menjalankan ibadah puasa dan juga menjelang Hari Raya Idul Fitri yang tinggal 1 minggu ke depan sahabat sosial. Kemudian kita lanjut sahabat sosial, informasi yang selanjutnya adalah terkait jadwal pencairan BLT BBM 2025. Nah sahabat sosial, banyak sekali di kolom komentar yang bertanya terkait bantuan BLT BBM. Apakah benar akan cair atau tidak sebenarnya sahabat sosial? Nah teman-teman semuanya, perlu kita ketahui bersama, memang bantuan BLT BBM sudah digagas ya oleh Presiden Republik Indonesia lewat menterinya yaitu adalah Bapak Bahlil dan juga Bapak Luhut ya. Jadi mekanismenya sudah dijelaskan oleh Bapak Luhut, yaitu adalah mekanismenya nanti ketika dicairkan BLT BBM, teman-teman semuanya, itu tidak dicairkan secara tunai. Jadi teman-teman nanti akan diberikan barcode senilai bantuan tersebut. Contohnya adalah teman-teman adalah penerima manfaat BLT BBM, nanti akan diberikan barcode, misalkan pencairannya adalah Rp600.000 ya nanti. Kemudian diberikan barcode senilai tersebut. Nah teman-teman harus belanja untuk kebutuhan pokok ya, seperti telur, beras, kemudian sayur-sayuran, kemudian juga ada minyak goreng dan lain sebagainya. Nanti ketika teman-teman belanja, untuk barcode-nya di-scan nanti akan berkurang secara otomatis untuk nilai saldo yang ada di dalam barcode tersebut. Nah itu adalah mekanisme yang dijelaskan oleh Bapak Luhut ketika dalam konferensi pers ya dalam beberapa waktu yang lalu. Kemudian Bapak Bahlil juga menjelaskan sebenarnya bahwa BLT BBM tersebut sudah 99%, tinggal menunggu aba-aba ataupun tinggal menunggu informasi atau konfirmasi dari Presiden Republik Indonesia. Jadi teman-teman sebenarnya BLT BBM tinggal menunggu ketok palu dari Presiden saja. Apabila sudah diketok palu ataupun sudah diresmikan, maka tinggal diumumkan dan akan menerima bantuan sosial BLT BBM, walaupun menurut informasi BLT BBM tersebut itu tidak secara tunai, namun sistemnya sama seperti teman-teman menerima BPNT ketika di agen e-warung ketika itu ya sahabat sosial. Namun untuk agen yang nanti akan bekerja sama dengan BLT BBM itu berbeda dengan agen e-warung. Jadi nanti akan KPM wajib menerima sembako ataupun bahan-bahan pokok yang layak dimakan atau dikonsumsi ya, seperti beras harus bagus, kemudian telurnya juga bagus, kemudian juga minyak gorengnya dan lain sebagainya, atau buah-buahan tidak dalam keadaan busuk ya, seperti beberapa oknum yang sebelumnya di agen e-warung buah-buahannya kebanyakan tidak layak konsumsi ya teman-teman. Jadi itu yang menyebabkan pemerintah akan memberikan ataupun membuat sistem terbaru lewat anak-anak muda. Dengan sistem baru tersebut nanti akan terlihat ya KPM menerima bantuan dengan layak atau tidak. Kemudian kita ke informasi selanjutnya terkait beras 10 kg. Nah teman-teman semuanya, perlu kita ketahui bersama, memang bantuan beras 10 kg akan dicairkan di bulan April atau setelah Lebaran 2025. Kemudian teman-teman semuanya, bantuan tersebut akan dicairkan ada kemungkinan 40% atau 40 kg secara langsung untuk Januari, Februari, Maret, dan juga April 2025. Namun bagi teman-teman yang sudah lolos data DTSEN yang bisa menerima bantuan sosial beras 10 kg. Jadi nanti apabila teman-teman lolos, alhamdulillah nanti mayoritas akan menerima bantuan beras 10 kg. Kemudian apabila tidak lolos DTSEN, maka teman-teman tidak bisa menerima bantuan beras 10 kg mulai dari bulan April
2025 atau rapelan dari bulan Januari, Februari, Maret, dan juga April 2025. Seperti itu sahabat sosial informasi terbarunya. Apabila ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.